Halo semuanya, kembali lagi di video ini paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Di video kali ini teman-teman, mari kita bahas sebuah konteks perihal kritik gitu ya, untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa kritik itu bisa sangat menyakitkan? Ya teman-teman, menurut aku persoalan kritik mengkritik itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu kan. Semua orang pun boleh mengkritik apapun yang dia pengen kritik. Tapi persoalannya adalah, ya menurut aku kritik itu seharusnya dilontarkan, diucapkan gitu ya pada koridor penempatan yang baik dan tepat gitu. Kalau kita analogikan kasus ini seperti kerja kelompok gitu ya. Satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Ada Budi, ada Asep, ada Jajang, ada Rudi, dan ada si Erik. Satu anggota di antara 5 orang ini, anggaplah si Erik, kinerjanya itu nggak ada sama sekali teman-teman. Dia nggak pernah berkontribusi, dia nggak pernah muncul di grup WhatsApp, pokoknya dia hilang gitu. Tapi dia itu kayak melekat di dalam kelompok ini gitu. Dia kayak benalu dan dia pengen nilainya itu dapat A kayak teman-teman dia lainnya. Nah, kembali ke konteks kritik teman-teman. Pertanyaannya adalah, di mana kritik itu bisa diucapkan? Di mana kritik itu bisa dilontarkan? Sebagai individu yang baik dan budiman teman-temanku sekalian, kritik itu semestinya dilontarkan atas kinerjanya dalam kelompok itu, bukan pada personalnya sebagai si Erik. Perbedaannya emang tipis teman-teman, tapi yang pengen aku sampaikan di sini adalah jangan pernah kalian mengkritik itu individualnya gitu, tapi kritiklah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan koridor penempatannya. Kita sebagai pemberi kritik itu terkadang karena saking nyamannya teman-teman, aku baca di beberapa sumber juga, ketika kita melontarkan kritik pada suatu hal, terkadang itu kita bisa sampai lupa diri teman-teman. Terkadang karena saking nyamannya mengkritik, pada akhirnya konteks kritik yang kita ucapkan atau kita lontarkan dari mulut kita itu terkadang keluar dari batasan kritiknya, keluar dari koridor penempatannya yang berujung pada kata-kata yang kita ucapkan atau yang kita definisikan sebagai kritik itu, mungkin saja bisa menyakitkan si penerima kritik. Dikritik emang nggak pernah membuat kita nyaman teman-teman, apalagi membuat kita bahagia. Terkadang karena dikritik, kita itu bisa aja sebagai individu bisa menjadi depresi, kita bisa jadi insecure, bisa jadi introvert, dan yang lainnya gitu, hal-hal buruk lainnya. Artinya apa? Penempatan kritik yang salah menurut aku bisa mengakibatkan psikologi seseorang itu menjadi terganggu. Dan terkadang ya kritik itu menurut aku bisa memberengus jiwa, rasa, hati, pikiran, dan bahkan membuat mental seseorang itu menjadi mati teman-teman. Itulah bahayanya kritik. Dan ya kritik itu bisa menyakitkan. Jadi menurut aku teman-teman, pakailah otak kalian. Kalau mau kritik sesuatu, kritiklah sesuai dengan konteksnya. Jangan pernah kritik individunya, jangan pernah kritik personalnya, karena kita nggak tahu, setiap orang itu kan beda-beda perasaannya, setiap orang itu punya hatinya juga beda-beda gitu kan. Apakah dia bisa menerima kritik, apakah dia nggak bisa menerima kritik, kita nggak ada yang tahu kan. Kita hanya tahu tuh mengucapkan kritiknya aja tanpa tahu perasaan orang itu yang menerima kritik gimana. Aku juga bingung gitu ya, belakangan waktu ini juga kritik itu sering dilebur dengan sebuah jokes gitu. Akhirnya ya kritik itu seringkali dipersepsikan sebagai sebuah satir, sebuah lelucon yang diucapkan untuk pendiskreditan suatu hal gitu, suatu objek. Terkadang kritiknya itu dihiperbolakan, objeknya diremehkan, bahkan disarkasmekan. Kembali ke tujuan dasar kritik sih teman-teman. Artinya ya kritik itu harus disampaikan pada koridor yang baik dan benar, dan sesuai tempatnya gitu, sesuai dengan konteks kritiknya, tidak pada personalnya. Sehingga tujuan kritik itu dapat dicapai dengan optimal, dapat dicapai dengan sesuai dengan tujuan kita mengkritik apa gitu kan, untuk perbaikan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ya terkadang kritik juga bisa dijadikan sebagai wadah introspeksi gitu. Misalkan kalian dikritik, ya mungkin saja dalam personal kalian, dalam diri kalian ada sesuatu hal yang salah gitu kan. Ya itulah kalian jadikan sebagai wadah introspeksi kalian untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kalian juga harus mikir ketika kalian mau kritik sesuatu, pikirlah pakai otak kalian. Jangan pernah kalian mengkritik sesuai dengan hawa nafsu kalian. Kritiklah sesuai konteks, jangan pernah kritik personalnya gitu teman-teman. Ya, tapi persoalannya sekarang adalah kritik itu bisa sangat menyakitkan loh teman-teman. Hari ke hari itu berkat teknologi, manusia itu semakin difasilitasi untuk melontarkan kritik gitu sesuka dia. Ruang maya di dalam sosial media itu menurut aku nih kayak udah dihiasi dan dipenuhi oleh berbagai kritikan yang
jahat gitu ya, yang menakutkan. Ya, kolom komentar tuh kayak sebagai wadah penampung kritik gitu untuk menghujat seseorang, bahkan bisa mematikan mental seseorang untuk berkehidupan. Oleh karena itu teman-teman, coba kalian pikirkan gimana ketika kalian mengkritik sesuatu dan si penerima kritik itu orangnya adalah tidak bisa menerima kritik gitu. Kalian terlalu mengkritik individunya. Nah, seandainya dia nggak bisa menerima kritik, dia jadi stres, dia jadi depresi, sampai pada akhirnya mungkin kemungkinan terburuknya adalah dia bunuh diri. Kalian sebagai manusia yang punya otak itu kayak mana perasaan kalian gitu? Apakah kalian membiarkan atau kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri aja? Kalau menurut aku, kalau misalkan kalian punya hati, pikiran, jiwa, dan raga, kalian nggak boleh mementingkan diri sendiri, teman-teman. Pikirkanlah orang lain tuh, maksudnya perasaannya itu seperti apa? Setidaknya perasaan lah gitu. Nggak usah mikirkan material segala macam. Kalian mengkritik, emang tujuan mengkritik itu adalah sebagai bahan evaluasi gitu ya, untuk berharap atas kritikan kita terjadi perubahan lebih baik dari sebelumnya. Tapi ya persoalannya adalah menurut aku sekarang orang mengkritik itu suka-sukanya aja gitu. Bahkan saking tajamnya kritiknya itu dia kritik ke personalnya, bahkan ke keluarganya, ke ya pokoknya ke individunya gitu. Ya menurut aku itu nggak semestinya dilontarkan dari mulut seseorang. Menurut aku seseorang yang punya hati dan perasaan kayak kalian yang lagi nonton video ini, ya kritiknya itu sesuai dengan konteksnya gitu. Kritiklah sesuai pada akar permasalahannya, bukan pada personalnya. Pada intinya teman-teman, dalam video ini aku hanya pengen sampaikan suatu hal gitu ya. Kalau kita bicara konteks kritik, kalian itu jadi individu tuh jangan pernah mengkritik kepada personalnya gitu. Jangan pernah mengkritik ke individunya, tapi kritiklah sesuai dengan konteksnya teman-teman, ke akar permasalahannya. Karena kita nggak tahu perasaan orang itu seperti apa teman-teman. Apakah dia bisa menerima kritik dengan baik, apakah dia bisa menyikapi kritik dengan baik, atau sebaliknya dia itu sebenarnya nggak bisa menerima kritik, namun dia hanya pura-pura kuat aja menerima kritik. Paham nggak sih sampai di situ? Cobalah kalian pikir dengan perasaan kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian digituin itu, kalian gimana? Ya karena semakin hari persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita gitu ya, kalau kalian baca kolom komentar itu kayaknya udah terlalu over speak, maksudnya over kritik gitu. Banyak kali kritik-kritik yang tajam, menyakitkan, yang udah kelewatan batasnya gitu teman-teman. Oleh karena itu, semoga aja kalian yang lagi nonton video ini paragraf itu sebagai pelontar kritik, kritiklah dengan bijak terhadap akar permasalahannya. Jangan pernah mengkritik atas individunya. Jadilah orang bijak dalam bersosial media. Kalian nggak harus S1, nggak harus S2, nggak harus profesor atau STLR, S-Durian, dan SS lainnya. Ya kalau kalian punya hati, perasaan, jiwa dan raga, pikiran, otak kalian pakai, ya aku rasa kita sebagai manusia itu bisa bereksperimen segala hal dengan nyaman tanpa ada kritik-kritik yang dapat mungkin memberengus perasaan kita, yang mengakibatkan mental kita jadi lemah gitu. Udahlah teman-teman, pada intinya itu aja sih yang pengen aku sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya. Dadah. When I fall asleep,